Puji Tuhan, di tengah-tengah karya Allah yang luar biasa, kita berada di tengah-tengah alam ciptaan Tuhan yang indah. Ini adalah bukti kemahakuasaan Tuhan, karya Allah yang tidak terbatas, dan kita sebagai manusia benar-benar hanya ada di dalam kemahakuasaan Tuhan. Hari ini bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yakobus pasal 4. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15, saya akan bacakan firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu dan tinggal di sana, kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini berbicara tentang perencanaan manusia. Mungkin kita kemudian berkata, apakah manusia tidak boleh berencana? Tuhan tidak pernah melarang manusia untuk berencana. Bukankah dalam kehidupan kita, semua pekerjaan kita, apa yang akan kita lakukan, kita mulai semuanya dengan rencana. Tidak ada yang salah dengan rencana. Dan merencanakan sesuatu adalah hal yang baik. Kita merencanakan kehidupan kita merencanakan apa yang saya harus lakukan besok, lusa, minggu ini, bulan ini, tahun ini. Apa yang saya harus selesaikan. Tidak ada yang salah dengan rencana. Tapi Tuhan mengingatkan kita hari ini, jangan lupakan Tuhan dalam perencanaanmu. Karena ada manusia, ada orang-orang yang memiliki rencana dalam hidup mereka. Baik itu rencana jangka pendek, jangka panjang. Tapi mereka tidak pernah melibatkan Tuhan dalam semuanya itu. Mereka menganggap bahwa mereka bisa melakukan semuanya sendiri. Dengan pengalaman mereka, dengan kemampuan yang mereka miliki, dengan harta, dengan apa yang mereka miliki, mereka bisa melakukannya tanpa Tuhan. Saya yakin kita adalah orang-orang yang selalu melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Kita akan lihat dalam pembacaan kita hari ini bagaimana orang-orang yang tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan mereka. Mereka berkata, firman Tuhan berkata, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan tinggal di sana, kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Apa yang kita lihat di sini? Bahwa ada orang-orang yang mulai berkata, hari ini, saat ini kita akan pergi. Mereka menyangka bahwa waktu itu ada dalam kendali mereka. Kemudian mereka berkata, kita akan pergi ke sebuah kota. Mereka pun menyangka bahwa lokasi pun ada dalam kendali mereka. Mereka kemudian mengatakan pula, kita akan tinggal setahun di sana dan berdagang serta mendapat untung. Lamanya tinggal di tempat itu pun berbisnis, kemudian melakukan usaha mereka. Mereka anggap semua ada dalam kendali mereka. Tapi hari ini kita belajar firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kita. Dalam Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Biarlah hari ini apapun rencana kita, jangan kita menganggap bahwa waktu, tempat, kemampuan, semua dalam kendali kita. Tidak, semua dalam kendali Tuhan. Hal apa yang kita hadapi hari ini, mungkin kita mulai melihat kenyataan, saya sakit. Katakanlah, semua dalam kendali Tuhan. Bahkan kenyataannya pun, hari ini mungkin kita dalam ketidakberdayaan kita. Mari kita mempunyai satu pengharapan, bahwa semua ada dalam kendali Tuhan. Orang-orang yang tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan mereka, mereka mulai berkata, kita akan pergi melakukan ini dan itu tanpa melibatkan Tuhan. Mereka mulai berkata di dalam Yakobus 4 ayat 14, kemudian dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ternyata
Tak seorang pun manusia yang tahu hari esok. Kita bisa berencana hari ini, besok kita akan pergi ke satu tempat. Tapi ingat, libatkan Tuhan dalam semuanya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, hidupmu itu seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Artinya hidup ini terlalu singkat. Hidup ini semua ada dalam kendali Tuhan. Puji Tuhan kalau Tuhan beri kita umur panjang, tapi ada juga yang Tuhan beri umur hanya beberapa tahun, beberapa puluh tahun dalam dunia ini. Tapi masalahnya bukan berapa lama kita hidup atau berapa singkat hidup kita dalam dunia ini. Karena waktu hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Masalahnya adalah apakah selama kita hidup, kita benar-benar mengabdi hanya kepada Tuhan di dalam hidup yang singkat ini, yang hanya seperti uap, hanya seperti bunga rumput di padang. Sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebentar saja mekar, lalu kemudian kering. Di dalam rentang waktu yang Tuhan beri, apakah kita mempergunakan hidup kita untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Dia? Mari dalam waktu yang singkat yang Tuhan beri bagi kita, mari kita pakai hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani Dia, untuk menyenangkan hatinya. Dan seluruh hidup kita pakai untuk mengabdi kepada Tuhan kita, Raja segala raja. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita pagi ini dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Hari ini mari seluruh rencana kita, seluruh apapun yang kita sudah susun, kita inginkan, kita cita-citakan, semua pekerjaan kita, bisnis kita, mari kita serahkan ke dalam Tuhan. Kita libatkan Tuhan di dalam semuanya, di dalam pendidikan kita, di dalam kesehatan kita. Kita libatkan Tuhan selalu dalam hidup kita. Kenapa? Karena hanya Allah yang berdaulat penuh dalam hidup kita. Kita tidak punya kendali sedikit pun atas hidup kita. Tapi mari kita izinkan Allah lah yang pegang kendali dalam hidup kita. Ketika orang-orang di Babel ingin mendirikan menara, mereka merasa kuat. Ayo kita buat menara yang tinggi sampai ke langit. Apa yang terjadi? Allah menggagalkan semuanya. Ternyata semua ada dalam kendali Allah. Mari setiap hari kita seperti Henokh, kita hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah bukan berarti kemudian kita duduk terus berdoa. Bukan begitu maksud saya. Maksudnya adalah hidup kita senantiasa terhubung dengan Tuhan kita. Hidup kita senantiasa, apapun yang kita lakukan, kita senantiasa bertanya kepada Tuhan kita. Kita mengemukakan semuanya kepada Tuhan kita. Dan percayalah, ketika kita libatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, Dia yang akan mengatur semuanya. Dan jika Tuhan yang mengatur hidup kita, pastilah yang terbaik yang akan Tuhan beri dalam hidup kita. Mungkin hari ini yang berkata, hidupku tidak sesuai dengan rencanaku. Ada banyak hal yang saya rencanakan, tapi sepertinya tidak sesuai dengan keinginan saya. Mungkin hidup kita tidak sesuai dengan rencana kita hari ini. Namun, selama itu sesuai dengan rencana Tuhan, sebenarnya hidup kita sudah terencana dengan baik. Yakinlah kita semua ada dalam rencana Tuhan, kita ada dalam hati Tuhan, kita ada dalam pikiran Tuhan. Jangan lupakan Tuhan, setiap detik, setiap menit, setiap jam kita perlu Dia dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Banyak hal yang kami rencanakan hari ini, banyak hal yang kami cita-citakan hari ini. Tapi kami mau belajar seperti firman-Mu Tuhan, mengajari kami pagi ini bahwa banyak rancangan dalam hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Hari ini kami mau berserah ke dalam tangan Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan, kemampuan kami sangat terbatas, rencana kami, pengetahuan kami sangat terbatas. Tapi Tuhan, kami menyerahkan semuanya.
ke dalam tangan Allah yang tidak terbatas. Kami tahu mungkin ada banyak hal yang tidak sesuai dengan rencana kami yang terjadi hari ini. Tapi jika itu sesuai dengan kehendak Tuhan, kami yakin hidup kami sudah terencana dengan baik di dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk rancangan-Mu yang indah, karena rencana-Mu adalah rencana yang penuh damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan masa depan yang indah untuk hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan hari ini, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan, kami tahu mereka melibatkan Engkau dalam semuanya, dan Allah yang akan merancangkan semuanya dengan baik, dan Allah yang akan memberi hasil yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.